Si bocah sudah selesai makan dan pergi keluar menemui sobat karibnya, yang selalu dipanggilnya, Bapak. Dan Yesus tengah datang dari rumah Lazarus bersama si empunya rumah. Si bocah berlari menghampirinya dan Yesus berkata, "Damai serta kita, Marjiam. Mari kita saling bertukar cium damai." Lazarus, yang disalami si bocah, membelainya dan memberinya sebutir permen. Mereka semua berkumpul sekeliling Yesus. Juga Maria, yang mengenakan gaun wol toska yang bagian atasnya diselubungi sehelai mantol yang lebih tua warnanya, datang menghampiri putranya dengan tersenyum. "Jadi, kita bisa berangkat," kata Yesus. "Kau, Simon, bersama bundaku dan si bocah, jika kau masih ingin membelikan jubah untuknya, sekarang sesudah Lazarus mengurusnya." "Tentu saja aku ingin, dan lalu aku akan dapat mengatakan bahwa suatu kali aku berjalan di samping bundamu. Suatu kehormatan besar. Jadi, pergilah, Simon, kau akan menghantarkan aku ke teman-temanmu penderita kusta. Sungguh, Guru, jadi, jika engkau tak berkeberatan, aku akan lari mendahului untuk mengumpulkan mereka. Kau akan menemuiku, engkau tahu di mana mereka. Baik, pergilah. Yang lain-lain dapat melakukan apa yang mereka suka. Kalian semua bebas hingga Rabu pagi. Jam 3 semua ada di gerbang emas. Aku ikut bersamamu, Guru, kata Yohanes. Juga aku, kata Yakobus saudaranya. Dan kami juga, kata kedua sepupu. Aku akan ikut juga, kata Matius dan Andreas sesudahnya. Dan aku ingin ikut juga, tapi jika aku pergi berbelanja, aku tidak dapat ikut. Kata Petrus, terhimpit antara dua keinginan. Bisa diatasi. Kita akan pergi terlebih dahulu ke para penderita kusta, sementara bundaku bersama si anak pergi ke rumah seorang teman di Oval. Kita akan menemuinya kemudian dan kau akan pergi bersamanya, sementara yang lainnya dan aku pergi ke rumah Yohana. Kita akan bertemu di Getsemani untuk bersantap dan menjelang matahari tenggelam kita akan kembali ke sini. Jika engkau mengizinkan, aku hendak pergi menemui beberapa teman, kata Yudas Iskariot. Sudah aku katakan padamu, perbuatlah apa yang kau mau. Kalau begitu, aku akan pergi ke tempat sanaku. Mungkin ayahku sudah datang. Jika dia di sini, aku akan membawanya untuk menemuimu, kata Thomas. Bagaimana dengan kita berdua? Bagaimana pendapatmu, Filipus? Kita bisa pergi menemui Samuel. Sangat baik, Filipus menjawab Bartolomeus. Dan bagaimana denganmu, Yohanes? Yesus bertanya pada laki-laki yang dari Endor. Kau lebih suka tinggal di sini dan menyortir buku-bukumu, atau kau ingin ikut bersamaku? Sungguh, aku lebih suka ikut bersamamu. Buku-bukuku. Aku sudah kurang bergairah terhadapnya. Aku lebih suka membaca engkau, buku yang hidup. Jadi, ayo, selamat tinggal, Lazarus. Aku akan ikut juga. Kedua kakiku sudah sedikit lebih baik, dan sesudah kita menemui para penderita kusta, aku akan meninggalkanmu dan pergi ke Getsemani dan menantikanmu di sana. Marilah kita pergi. Damai serta kalian, para perempuan. Mereka semua tetap bersama hingga mereka dekat Yerusalem. Kemudian mereka berpisah. Iskariot pergi sendirian dan memasuki kota mungkin melalui gerbang dekat Menara Antonia. Thomas, Filipus dan Nathanael berjalan sekitar 10 yard lebih jauh bersama Yesus dan rekan-rekan mereka dan lalu memasuki kota lewat daerah pinggir kota Oval bersama Maria dan si bocah. Dan sekarang, mari kita pergi dan menemui orang-orang menderita itu, kata Yesus, dan dengan memunggungi kota ia pergi menuju suatu tempat terpencil di lereng sebuah bukit berbatu yang terhampar antara dua jalanan dari Yerikho ke Yerusalem. Suatu tempat yang aneh, serupa anak-anak tangga sesudah lereng pertama, di atas mana terdapat sebuah jalanan setapak, sehingga ada jarak setidaknya 3 yard dari teras pertama ke jalanan setapak itu, dan yang sama dari teras kedua. Suatu tempat yang gersang, mati, sama sekali menyedihkan. Guru, seru Simon Zelot, aku di sini. Berhentilah di tempat engkau berada, supaya aku dapat menunjukkan jalannya kepadamu, dan Zelot,
yang bersandar pada sebuah batu karang agar dapat bernaung, maju ke depan dan menghantar Yesus mendaki tangga-tangga jalanan yang menuju ke Getsemani, namun dipisahkan darinya oleh jalanan yang dari Bukit Zaitun menuju ke Betania. Disinilah kita. Aku dulu tinggal di antara pekuburan Siloam dan teman-temanku di sini. Sebagian dari mereka, yang lain-lainnya ada di Ben Hinnom, tapi tak dapat datang. Mereka akan harus menyeberangi jalan dan akan terlihat orang. Kita akan pergi juga kepada mereka. Terima kasih atas nama mereka dan atas namaku. Banyakkah mereka? Musim dingin telah menewaskan sebagian besar dari mereka. Tapi di sini masih ada 5 dari mereka yang aku ceritakan. Mereka menantikan engkau. Itu mereka, di pinggir penjara mereka. Ada mungkin 10 monster. Aku katakan, mungkin, sebab jika 5 orang yang berdiri dapat jelas terlihat. Yang lain-lainnya, sebab warna kulit mereka yang keabu-abuan, rusaknya wajah mereka dan kenyataan bahwa mereka sedikit saja muncul dari pembatas batu, tak dapat dihitung secara tepat, dan mereka bisa lebih atau kurang dari 5. Di antara mereka yang berdiri hanya ada 1 perempuan. Orang dapat mengenali hanya melalui rambut putihnya yang acak-acakan yang tergerai kusut dan kotor pada bahunya dan terjuntai hingga ke pinggangnya. Tak ada tanda-tanda lain dengan mana orang dapat mengatakan jenis kelaminnya. Sebab penyakitnya, yang sudah stadium lanjut, telah menyusutkannya hingga ke kerangka belaka, dengan menghancurkan segala bentuk femininnya. Begitu pula di kalangan laki-laki, hanya 1 yang masih punya bekas-bekas kumis dan jenggot. Semua yang lainnya telah dirontokkan oleh penyakit yang merusak itu. Mereka berteriak, Yesus, Juru Selamat kami, kasihanilah kami, dan mereka mengulurkan tangan-tangan mereka yang cacat atau berborok. Yesus, Putra Daud, kasihanilah kami.